Insyaallah, alhamdulillah sampai juga ketempuran. Sehat teteh sehat. Alhamdulillah. Mi sehat mi. Alhamdulillah. Mohon ikhlas Pak Kades, mohon ikhlas. Pak Kiai, mohon izin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Turnuhun. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa khaliluhu wa safiyuhu wa nabiyuhu. Ballagha risalata wa addal amanah wa kasafal ummah wa mahazul mah wa nataqa bil hikmah wa jahada fawqa jihadihi hatta atahul yakin. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa zurriyatihi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Rada ngap habis makan saya, tempuran beasna mantap. Rada ngap ya bener deh. Komplit lagi, yang masak juga cakep luar biasa. Ada jengkol, ada ikan bakar, ada cumi. Tuh di rumah Pak Agus saya makan. Mudah-mudahan ceramah di tempuran balik mawa beas aing. Mohon ikhlas guru-guru saya, para kiai, para alim ulama, para asatiz, wabil khusus sahabat saya, kawan saya, guru saya Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Khair Effendi SPDI, Ketua MUI Kecamatan Tempuran. Mohon ikhlas Kiai. Juga yang saya hormati Bapak Haji Komarudin selaku camat Kecamatan Tempuran atau yang mewakili, dan Bapak Kepala Desa kita yang saya hormati, abang saya, saudara saya Al-Mukarram Bapak Raden Zainal Rojali. Izin Pak Lurah, terima kasih, acaranya luar biasa, enak ini, adem Tempuran. Mudah-mudahan Pak Kades bisa bikin acara seperti ini seminggu 3 kali. Yang ceramah saya terus, jadi bolak-balik Tempuran 1 tahun mungkin boga sawah. Juga BPD kita, BPD Desa Tempuran yang saya hormati Bapak Haji Lukmanul Hakim, dan juga DKM Masjid Nurul Huda Al-Mukarram Bapak Ustadz Endang Wahyudin. Mohon ikhlas Ustadz. Juga Kepala Seksi Keagamaan Madrasah se-Kabupaten Purwakarta atau Kabupaten Purwakarta, guru kita Al-Mukarram Dr. Haji Munir Huda SAG MMSI. Juga Ketua Panitia PHBI Saudara Akhina Agustina Agisna Aufanda Al-Farid. Benar, Al-Hafidh. Oh, Masya Allah, tulisannya yang salah, bukannya mata saya. Tapi dimaklum, saya kalau malam lihat tulisannya mengeradap poek.
Cuman kalau duit cepean rada caang. Dan ibu-ibu saya, para asatizah, teteh saya, emak saya, akang-akang saya, seluruh tokoh desa Tempuran, tidak mengurangi rasa hormat saya. Mudah-mudahan sehat terus teteh, sehat terus emak, panjang umur, barokah, dan banyak duitnya. Saya kalau ceramah nggak banyak ayatnya teteh, bukannya nggak bisa, tapi emang belum apal. Ya, jadi sedikit aja barangkali ad-dinun nasihah, agama itu nasihat. Siapapun yang bicara agama pasti yang keluar adalah nasihat. Walaupun saya bukan ustadz beneran. Disebut ustadz, punya murid, disebut kiai, punya santri, punya jamaah. Saya baru punya 2, Parto sama Eko. Yang lagi rame Eko. Gambarannya kalau kita lihat desa Tempuran ini loh, Indonesia enaknya begini. Gak ada rusuh di taklim ini yang enak tuh. Walaupun panas bari kipas-kipas. Eta naon di karana di Tempuran ngaranna eta naon hihid lah. Bener, mudah-mudahan teteh sama hihid-hihidnya masuk surga. Jadi bari kieu bah. Saya nggak bisa bahasa Sunda yang lemes teteh, karena kebetulan saya bukan Sunda asli, emak saya Arab, TKW, bagian ngumbah beas. Di situ percaya teh piraku indungna Arab, anakna irungna gitu. Mau bilang begitu kan teh? Ternyata hidung kecil itu survei membuktikan orang yang hidungnya kecil bukan pesek teteh. Ya cuman agak ke dalam aja gitu. Orang yang hidungnya lebih kecil itu ternyata napasnya lebih panjang dan sakaratul mautnya lebih lama. Rada kebal kapaeh mah. Jadi kalau orang hidungnya kecil sakaratul mautnya itu suaranya dikit. Beda sama yang liang irungna gede dan hidungna rada gede, eta tereh boros. Ama mati rada cepet, pernapasannya waktu sakaratul maut ketinggian kecepetan. Buat menghibur orang yang enggak manjung, terutama saya menghibur diri. Ya, ini yang disebut al-jama'atur rahmatun, kebersamaan adalah rahmat. Mana yang menjadi rahmat? Kumpulnya kita dalam rangka memperingati maulidnya Nabi besar kita Nabi Yuna Muhammad. Hidup teteh cuma 2, dapat ridho Allah, dapat syafaat Rasulullah, aman. Kabulnya doa orang-orang tua kita, guru-guru kita, aman. Saya bisa begini yang bagus bapak saya, bukan saya. Saya sampai nyampe ke Tempuran ini bukan karena ilmu saya, bukan. Saya datang ke sini karena Pak Agus ngajakin patungan, gitu baik. Ya teh kan kamu ngundang aku patungan kan? Iya. Itu yang disebut kebersamaan adalah rahmat. Ada apa Mas Agus? Bagus. Oh, alhamdulillah. Wios di pinggir aja. Nggak apa-apa di pinggir aja. Ya. Nah, nggak apa-apa, cuman air doang kan? Iya. Soalnya makannya udah. Makasih Pak Bagus, makasih. Udah, iya biarin. Oh di sini gitu ya, kalau naruh minuman sepiring gitu ya. Oh iya, Pak Agus tahu ngundang saya dikasih larutan karena saya salah satu ustadz yang sering panas dalam. Makanya hari ini Pak Agus siapin saya larutan. Oh, larutan cap kaki Pak Agus Sulistyo. Saya jadi ustadz cuman karena main di sinetron Para Pencari Tuhan. Masih inget teteh? Yang jadi ustadz takut sama istri, masih inget teteh? Itu cerita sinetronnya, aslinya mah. Dan ternyata memang suami harus takut. Suami yang selalu siap salah dan mengalah, maka itulah suami yang mulia di hadapan istri. Bener teteh? Karena jujur bapak,
istri itu nggak butuh banget kita sebetulnya. Kita mesti pahami. Saya boleh tanya, terang-terangan pasti kejawab. Biarin suami nggak ganteng, nggak keren, nggak masalah, asal banyak. Itu aja deh. Dan ini jawaban nggak pakai latihan kan, iya kan? Nggak pakai telepon-teleponan kan? Buat apa punya suami ganteng tapi nggak punya? Biarin dia nggak ganteng nggak masalah, asal banyak. Artinya kita suami bapak nggak penting-penting banget. Tadi itu, saya boleh tanya lagi, kita berangkat ke pasar nggak bawa suami nggak masalah, asal bawa. Buat apa kita ke toko emas bawa suami tapi nggak bawa? Artinya yang lebih penting adalah, bener kan Pak? Kita mau ngaji perlu duit, mau kondangan butuh, ngurusin anak juga butuh. Betul Ibu? Artinya manusia berharga juga di dunia kalau banyak gitu. Makanya rata-rata suami lebih dulu mati. Survei membuktikan bapak lebih dulu meninggal dunia daripada ibu. Bapak saya 10 tahun bapak saya baru ibu saya nyusul 2 tahun kemarin. Artinya bapak saya pun berarti udah nggak kuat. Makanya saya kalau ceramah, maaf bapak, emang kalau bahasa baheula teh ya pamajikan mah kudu di alam bae. Enggak ada salahnya, bener. Bahkan wanita itu terkenal ahli sejarah. Ribut 5 tahun yang lalu diungkit, sekarang masih hafal eta. Sementara suami masih ngomong eta deui, eta deui. Makanya jangan pernah coba-coba salah. Istri kita pasti hafal kesalahan suaminya. Ini orang pinter teteh. Teteh itu orang hebat. Laki-laki nggak akan ada kalau nggak ada perempuan, karena semua laki-laki keluarnya dari rahim perempuan. Bener teteh. Teteh harus paham. Makanya ke suami galak jangan dilawan pakai mulut. Cukup nih nanti dipraktekin ya teteh. Semua laki-laki keluarnya dari rahim perempuan. Kalau punya suami galak cukup angkat rok pelan-pelan. Sambil teteh bilang kembali ke tempat asalmu. Kembali ke tempat asal. Ini kembali ke tempat asalmu. Selesai. Suami ngomel cukup teteh, diemin aja. Setelah suami capek angkat sedikit, kembali ke tempat asal. Firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah yang mengeluarkan kita dari perut ibu kita. Semua laki-laki presiden, insinyur, profesor, doktor sekalipun keluarnya dari rahim perempuan. Kalau yang keluar dari peralon itu curut namanya. Benar. Yang keluar dari liang awi eta ngaranna nying-nying. Benar teteh. Makanya teteh ini hebat. Saya yakin kenapa teteh ditaruh di depan, bapak-bapak di belakang. Karena memang itu lebih gampang ngajarnya kaum perempuan. Sebab istri bapak rajin ngaji aja masih galak sama suami. Oh mau ngaji-ngaji. Benar teteh. Dan kenapa saya kalau ceramah lebih senang ke ibu-ibu, saya selalu berharap mudah-mudahan teteh sehat, panjang umur, banyak rezekinya, amin. Karena teteh kelihatan dari jauh kayaknya wajah-wajah penuh kekurangan. Kalau kurang kasih sayang biasa lah, karena memang yang bahagia itu kan, romantis itu kan biasanya kalau waktu muda ya. Kalau pengantin-pengantin lama gini kan biasanya udah kurang ya. Udah rada-rada lowbat satu. Kedua setrumnya kurang kenceng. Tapi begitu melihat seperti ini saya selalu pengen ibu nyari senang, nyari girang. Zaman sekarang sangat sensitif, bentar-bentar orang gampang marah, gampang ambekan, gampang kesel. Tapi dengan adanya taklim ini Bu yang memperbagus ibadah kita. Dalam rangka bebersih diri kita ngaji, bikin maulid luar biasa. Pak Agus ngundang saya dari berapa bulan yang lalu, ngumpulin dana.
nggak jual motor ente. Ini yang menjadikan kebersamaan adalah rahmat. Kita masih audisi, siapa orang yang paling benar? Kata guru saya, bukan sekarang orang yang benar itu. Orang yang benar di hadapan Allah, kalau matinya husnul khatimah, masuk surga dia, itu jelas orang yang paling benar di hadapan Allah. Kita masih audisi, belum tentu saya ceramah masuk surga duluan, belum tentu surga neraka hak patennya Allah. Apakah ada orang yang gak ahli ibadah sekalipun bisa masuk surga? Bisa, kata guru saya. Kenapa dia masuk surga? Tapi karena gak ibadah. Dia masuk surga karena Ar-Rahmanir Rahim. Dia masuk surga bisa aja karena kasih sayangnya Allah. Artinya bisa aja artis juga masuk surga, pelawak juga boleh. Cuman jangan kepedean aja. Ya. Oh, Akri sama tukang son, bisa jadi tukang son duluan masuk surganya. Amin. Karena saya kalau nggak ada tukang son, mungkin nggak sekeras ini, di belakang nggak dengeran teteh, benar. Cuma begini. Saya sama Pak Agus, salah satu donatur kita, masuk surga bisa aja duluan Pak Agus. Kenapa? Karena dia yang bayar saya. Kalau tiba-tiba saya masuk surga duluan, Pak Agus di belakang protes, "Hei, aing mau bayar." Semua rahasia audisi. Makanya saya di pengajian nggak bingung-bingung, nggak pusing-pusing, waktunya ceramah aja. Masalah bener apa enggak saya nggak pikirin. Cuman saya kasih tahu Pak Kades bahwa duit yang udah masuk ke saya itu bisa dicokot deh. Ini urusan duit mah kudu paham bener. Yang penting mah happy bae, happy. Teteh di rumah seminggu, sehari 2 hari enggak ketawa-ketawa. Hari ini lepas teteh mumpung ketemu saya. Bener. Jangan terlalu banyak makan hati, kesel-kesel main hati. Atau suami mah nggak usah dipikirin, biasa dia mah. Emang udah gitu. Dibikinin kopi begitu, nggak dibikinin kopi juga begitu. Udah gitu. Dimasakin begitu, nggak dimasakin, ya emang dapetnya juga begitu. Waktu pacaran begitu, sampai udah nikah masih. Iya emang Allah kasih jodohnya juga. Terima aja, emang udah dapetnya. Mau bagaimana lagi kalau udah selesai. Jadi kenapa rumah nggak berantem? Karena terlalu serius. Bercanda aja, ngapain sih repot-repot? Bener teteh. Survei membuktikan banyak kok pagi berantem, siang berantem. Waktunya Rena mah Rena deh. Bener teteh. Artinya ad-dunya lawun walaibun, dunia itu senda gurau, main-main, jangan terlalu serius. Ngaji depan ustazah serius 3 jam gak bergerak, kolesterol naik, nyeri bahang meren. Iya teh, santai aja. Kenapa sih? Oh, apa orang ngaji nggak boleh ketawa? Ajibnya taklim kita ketawa di tempat ibadah, bisa jadi masih dapat pahala ibadah. Kita tidur di taklim, kita tidur di pengajian, masih dapat pahala ibadah. Itu cakepnya taklim tuh. Jadi kalau ada orang ngundang saya bukan karena ilmu saya, karena resep. Walaupun saya nggak ada ilmunya, ilmu saya cuman ceramahnya sambil yang dengerin juga harus nanti pulang dapat ilmu enggak baik, pusing amat hirup. Mikirin kaya juga belum tentu. Mendingan gini, sehat nih, biarin nggak kaya tapi punya Iya teh. Jadi kalau saya ceramah jangan kaku-kaku teteh, bebas aja lepas. Saya nggak suka kalau ngeliat teteh cemberut gitu. Capek, aku tahu orang yang nggak mau ketawa tuh cuma 2, 1 sakit, 2 loba utang. Makanya dibawa happy, dibawa senang. Kalau di rumah cemberut, di taklim cemberut, bertetangga juga cemberut, pulang ngaji malam lewat kuburan masih cemberut. Itu kuntilanak ngomong, wow, kata kuntilanak lebih serem kamu, karena kebanyakan ini orang-orang yang ahli surga tuh yang nggak kaku-kaku banget teteh. Ngaji ya ngaji biasa aja, nggak usah mentang-mentang baru belajar ngaji dijemput. Ya Allah subhanallah, ya biasa aja kali. Bener. Kalau nggak dijemput marah, ditinggal ngamuk, ditungguin lama dandannya. Kesel nggak teh?
Begitu keluar ya Allah subhanallah, aku ditinggal. Ini biasa aja kali najong banget. Karena kiai saya lebih senang, lebih resep menghibur emak-emak saya. Saya ngeliat emak-emak begini, saya inget emak saya. Makanya saya kalau ceramah tuh bikin seneng emak. Anak yang bagus yang selalu bikin girang ibunya. Suami yang cakep yang selalu menyenangkan hati istrinya. Jadi kalau punya suami cemberut terus, apa fungsinya? Iya iyalah. Iya teh. Mau ngapain pusing-pusing, pengen kaya maksa capek. Itu tetangga saya maksa pengen kaya. Ngepet. Enggak kaya-kaya, orang harusnya jadi babi, dia malah jadi ucing. Bukan dilemparin duit, malah dilemparin tulang. Tapi kalau begini, ini namanya al-jama'atu rahmatun. Ada doanya, Allahumma ja'al jama'ana hadza jama'an marhuma. Ya Allah, jadikanlah kebersamaan kami kebersamaan yang dirahmati. Nanti saya baru ngaji, ini bercanda aja dulu teh. Syukur-syukur emang nggak ada ngajinya. Jadi kalau ngaji sama kiai, mau bener sama kiai ada bulanan, ya, ada mingguan, bener. Ibu-ibu kan rajin, ada harian, ada mingguan, ada bulanan, ada arisan, ya kan? Makanya wajar seragamnya banyak, ya kan? Kalau pengajian ibu-ibu nggak ada pengajian bapak-bapak begitu duduk kiai nawarin seragam, bener nggak ada. Pengajian bapak-bapak yang kalau ibu-ibu kan nggak begitu duduk sebelum mulai sambil selawatan, yang ini 300, yang ini 500, Senin sage ya itu ibu-ibu. Makanya kalau pengajian bapak-bapak mah lihat aja bajunya, jarang yang seragam gitu, bener. Makanya kalau ibu-ibu Senin lain, Selasa lain, wajar karena banyak pengajiannya, bener teteh. Kalau teteh ngutang takut-takut, nggak boleh, harus berani. Karena teteh yang ngutang, suami yang begitu doang. Kenapa istri punya utang tetap salah suami? Istri punya utang karena suami ngasih duitnya kurang. Bener teteh? Kalau pagi dikasih 10 juta, sarapan paginya komplit nggak? Makan siang dikasih lagi 10 juta, makan siangnya enak nggak? Tidur malam masih miring aja, dikasih 10 juta masih miring nggak? Bekangkang dong. Artinya sehari 30. Maaf Bapak, saya kalau ceramah lebih seneng ngadep ke ibu-ibu, setrumnya lebih kenceng. Kalau ke bapak saya gampang ngelobet. Kalau ibu mah paling gampang, ngaji sedikit aja rame udah ibu mah. Sedikit aja kita ajak sallallahu ala sallallahu itu ahli syurga itu begitu tuh butuh itu. Kalau bapak-bapak kita ajakin rada lama. Makanya saya senang ibu-ibu, bener. Mau selawatan, mari oh mari baca selawat, mari oh baca agar kita semua mendapat dari Nabi Muhammad Rasul yang membawa amanat untuk marilah ikut. Cepet kalau ibu enggak capek. Orang Islam boleh nyanyi, boleh. Kata guru saya, orang Islam boleh nyanyi, boleh. Orang Islam boleh goyang, boleh. Asal nyanyian yang ngajak ibadah, asal goyangnya juga goyang yang ngajak ibadah. Ada goyang yang ngajak ibadah, ada tuh. Kalau orang kerzikir teh illallah lah, ha illallah lah, ha illallah. Goyang nggak itu? Boleh nggak? Ibadah bukan? Boleh, berarti goyang.
Yang goyang kepalanya kering, kampung kita nggak bakal naik banjir. Kenapa yang bikin nggak banyak banjir? Karena yang goyang bukan kepalanya. Teta tembak-tembak, dodot. Qasidah goyang nggak? Goyang, ibadah bukan? Ibadah lagunya. Bahkan ada lagu qasidah di zaman emas saya sampai sekarang masih ada itu. Itu lagu serem sebetulnya. Itu lagi bila Israel jasad terbujur di seluruh akan menggigil sekujur badan. Masya Allah, itu kan lagu serem Bu Haji. Lah Israel udah datang masih nyanyi aja. Akhirnya awet nggak mati-mati itu. Ya. Tuh ibu-ibu tuh enak ya, kalau bapak-bapak diajakin nyanyi susah. Maaf ya. Maaf ibu, bukan lagi ngeremehkan, bukan. Karena dia diem itu sebetulnya mikir aing balik iraha mawa duit ya. Di tangguhan malain aing ya. Balik kudu mau duit baik. Makanya wajar diemnya suami mikir, diemnya teteh happy lah. Bener? Di mana taklim, di mana pengajian pasti ada qasidahannya. Ibu saya termasuk tim di pengajian. Tim buntel. Iya, nggak boleh lihat makanan bersisa. Kalau bapak-bapak jarang ada tim buntel aja. Dan saya sebelum masuk dunia selebriti itu bukan dunia saya sebetulnya ibu. Makanya saya jadi artis, pernah nggak ibu melihat saya viral di infotainment gitu apa gitu? Enggak, karena itu bukan dunia saya. Dunia saya tuh taklim, ibu saya begini nih. Makanya saya bisa hafal Yasin bukan karena hafalin Yasin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim litunzira kama unzira abahum fahum ghafilun. Sampai terakhir saya nggak ngapalin. Saya hafal Yasin itu karena bapak saya sering nenteng tahlil. Kenapa harus tahlil? Karena banyak makanan. Dan seumur hidup saya belum pernah diajak bapak saya ke restoran. Hayo sayang, kita makan di restoran, nggak pernah. Saya mau makan daging itu nungguin bapak balik tahlil. Menang daging sakia itu dikeretan di naon ngaranna ibu tuh. Ya seetik ewan ya. Daging, teka rasa dagingan kecap doang. Hirup-hirup tuh, makanya saya hafal Yasin itu karena ibu saya yang begini nih. Kalau pergi ngaji tuh suka bawa sapu tangan. Itu ada kue pepe. Ada kuping gajah, ada papais, itu nyampe di rumah dikelar gitu, ada yang nempel tuh uli. Jadilah saya pelawak, ikut dunia entertain, tapi itu nggak begitu. Kenapa saya jadi pelawak? Nggak berarti saya. Tujuan saya enggak ibu. Sekarang pun saya jadi ceramah itu bukan berarti saya punya ilmu. Dulu saya suka syuting sama Parto sama Eko. Sekarang Parto di sono dia. Buat rakyat gitu. Saya nyaut rakyat mana aing gitu diberes. Akhirnya saya masuk ke dunia yang sekarang ini nih Bu nih, karena bapak saya begini. Makanya saya bilang kita bisa saja panjang umur, sehat, banyak rezeki, punya duit, punya rumah bagus, punya anak bagus. Kenapa? Bisa jadi ini doanya almarhumah ibu bapak kakek nenek kita. Termasuk anak yang bagus, lebih bagus bapaknya. Dia nggak kaya. Bapaknya nggak kaya, tapi anaknya kaya, berarti lebih hebat bapaknya. Nggak kaya, tapi mampu menjadikan anak-anaknya orang kaya. Dia nggak hebat. Bapak tuh nggak hebat, biasa petani, tapi anak petani jadi menteri. Hebat mana? Hebat bapaknya petani, tapi bisa menjadikan anaknya jadi menteri. Itu luar biasanya. Maka jangan pernah meremehkan ibu. Berapa banyak orang-orang besar berangkat dari kampung. Saya sendiri Jakarta sebelum jadi kota masih begini. Makanya begitu saya masuk ada kali panjang, kanan kiri sawah. Masya Allah, enaknya itu di Tempuran tuh. Masyarakatnya juga enak, kumpul begini. Nggak ada yang lihat muka saya tuh asem. Itu ibu tuh seneng-seneng ngelihat saya. Kalau kira-kira nggak seneng lihat saya, maaf, saya khawatir yang lagi hamil ntar anaknya mirip saya.
Itu hebatnya kita. Bahkan saya berani buktikan di tempuran, di pinter mana ngajinya, pasti pinter ibu-ibu. Bagus mana suaranya, pasti bagus ibu-ibu. Maaf Bapak, maaf Pak. Kita tuh suami nggak penting. Yang lebih penting buat istri kita bukan kita, tapi itu jelas banget, nggak pakai latihan. Terus ngapain gitu ngaji serius-serius, so wibawa gitu. Awas bijil hitut. Ya Bu, ini hebatnya ibu-ibu tuh, masya Allah, luar biasa, luar biasa. Saya di mana ceramah saya selalu bilang ibu-ibu ahli surga, amin. Ngajinya paling rajin, harian, mingguan, bulanan, arisan, semua. Mau ngocok arisan pakai hadoroh lah. Summa ila ruhi bapak iya bin bapak nuaitata, bapak nuaitata bin bapak nu iya nuaita jeng nu iya jeng nu itu tu al-fatihah. Wa ila hadrati khususan ummi nu iya binti bapak nuaitata bin bapak nu iya al-fatihah. Wa ila hadrati khususan abina bapak haji ini bin bapak haji itu tuh bapak haji itu tuh yang sawahnya udah dijual, bapak haji yang itu tuh yang kemarin juga kuburannya lagi ditawar. Bengis teteh orang sekarang mah, dulu kita jadi anak nggak berani menjual kuburan orang tua, bener. Makanya saya pesan teteh, kalau kita meninggal jangan mau dimakamin di pinggir, minta di tengah. Kalau kita dimakamin di pinggir takutnya ada pelebaran jalan. Kageser, lagi enak tidur tiba-tiba dihudangkan mau kena proyek, nggak nyaman akhirnya kita, bener deh. Dah, mana kira-kira yang jadi bukti bahwa kita hadir kumpul di sini termasuk orang yang cinta kepada Nabi? Yang pertama, perbanyak sholawat. Di tempuran pasti banyak sholawat. Kalau saya ngomong sedikit aja pasti ibu nyamber. Enak ibu mah, sedikit aja. Allahumma sholli salatan taman. Jadi nggak capek Kiai, tanah halu, udah gitu aja, bisa istirahat. Waktu kota wa husnul, masya Allah, masya Allah. Lam hati wana tuh, enaknya gitu. Kalau bapak belum tentu nyaut, ibu dengerin nih, bapak saya ajak, ibu diam. Siapa ingin ke surga, tuh cicing bahe, kayak nggak dihargai gitu. Kalau ibu kan kayaknya bahagia. Siapa ingin, tuh pintu selalu. Siapa ingin pintu yang keras tak mudah di, hanya carilah pintu surga dengan itu enaknya. Kalau bapak diem aja susah. Siapa ingin ke surga, ayo atuh pasal. Kalau bapak lagunya ganti, janda yang mana, janda yang mana, dina hatena janda yang putih. Sampai termasuk ngaji ibu, bapak tuh paling berat ngeluarin suara, beda sama ibu. Kalau ibu nih sedikit aja kita pancing, nyambernya cepet. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal fasholli lirabb inna sya. Kan enak cepet. Coba bapak, ibu diem.
Ayo Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in. Ibu diam. Alazi. Ayo Pak. Alazi. Iya jadi kayaknya gimana gitu, jauh-jauh dari Jakarta ke sini kayaknya di depan dia aku nggak dihargai. Kalau ibu tuh enak bener. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu Allah lam yalid. Kan enak nyambernya cepet. Ibu percaya sekali lagi. Maaf punten bapak punten ya. Punten. Ibu diam. Coba ada yang nyamber nggak? Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'atu laysa liwaqa'atiha kadzibatun khafizatur rafi'ah. Ibu diam. Iza. Hayu Pak. Iza. Hayu Pak. Iza. Hayu atuh Pak. Iza. Iza kemana bae sia Iza? Makanya mudah-mudahan semua ibu-ibu ku teteku, makku, nenekku ahli surga, amin. Mohon maaf, ngenceleng mungkin pembangunan masjid. Oh ngenceleng. Apa namanya? Ngecrek apa ngen? Oh ngenceleng. Bahasa tempuran ngenceleng. Oh. Ainu asup ka imah. Eta naon? Oh eta celeng. Ngenceleng ya. Berarti kalau udah ngenceng teres selesai. Udah ibu udah. Enggak, ini ceramahnya udah belum? Terus kuat sampai jam 11 kuat, jam 12 kuat, jam hiji saya enggak. Ibu lanjut aja sampai jam pagi enggak apa-apa. Pernah di sini penceramah ada yang 2 jam pernah? Oh banyak. Yang sampai 3 jam juga ada. Wow. Udah berapa ustadz yang mati di sini? Ntar kita ngenceleng ya Pak Agus ya. Jadi masjid kita bakal direnovasi. Karena kata Kiai kalau rumah bagus masjidnya belum bagus, malu yang harusnya bagus masjidnya. Karena masjid tempat sujud rumahnya Allah. Transit kita bakalan nyampe ke surga. Kalau rumahnya bagus masjidnya jelek, malu karena rumah banyakan tempat kira-kira begitu tuh. Yang cakep itu rumahnya bagus, masjidnya lebih tuh, karena siapa yang bangun masjid buat dunia, nanti Allah bakal bikinin rumah di dalam surga. Cakep nggak Bu? Jadi ntar hari ini kita selesai ini kita ngencereng. Apa sekarang aja? Yuk. Ibu udah ngantuk belum? Nggak, saya tanya Teteh udah ngantuk belum? Ngantuk dong. Takutnya nggak selesai. Kalau nggak ngantuk, Ibu jam 12 masih belum ngantuk? Wow, apakah Ibu dulunya security? Ya, kita percepat. Yang kedua, bukti cinta kita kepada Nabi. Yang kedua, Nabi wariskan kepada kita Al-Quran. Ya Bu? Nabi wariskan kepada kita Al-Quran dan qad taraktu fikum amrayni lan tadillu ma tamassaktum bihi ma kitaballah wa sunnata nabiyyih. Jadi warisan yang kita dapat dari Nabi Quran, makanya banyakin baca Quran. Cap kiai punya anak jadi hafizoh. Ibu kalau udah punya anak jago baca Quran aman. Sekarang zaman canggih, juara MTQ nasional internasional pergi umroh gratis. Orang-orang Kerawang Pak Kades sudah menyiapkan setiap tahun dikirimkan orang-orang tempuran untuk ikut festival musabaqah tilawatil Quran juara nasional internasional. Bisa aja besok dari tempuran berangkat haji gratis karena rajin baca Quran. Ibu nih cakep-cakep. Saya lihat ibu tadi suaranya bagus-bagus, mahronya cakep-cakep. Hebat. Ntar anaknya jadi ahlul Quran. Amin.
jadi anaknya jadi ustadz ustadzah. Kasih tahu Bu, jadi penceramah juga ternyata banyakan jamaahnya daripada penceramahnya. Makanya yang jadi penceramah nggak pernah nggak laku. Saya aja laku. Dulu saya sering syuting. Kenapa saya sekarang sering ceramah? Karena emang udah nggak diajak syuting. Nah, alhamdulillah. Di antara sederetan pelawak yang keluaran ibtidaiyah, sanawiyah, aliyah nggak banyak. Akhirnya begitu saya main di Para Pencari Tuhan, dikenallah sebagai Ustadz Peri. Masih ingat Bu Ustadz Peri? Itu aku. Ya. Selesai di Para Pencari Tuhan, keluarlah saya, dianggap saya Ustadz beneran. Saya pakai kain sarung itu bukan karena pengen dipanggil Ustadz. Emang inget pesan bapak dulu, anak laki harus rajin-rajin pakai kain sarung, rajin nganggok samping. Anak laki mah insya Allah anaknya banyak. Makanya kiai-kiai yang pakai kain sarung anaknya ngebadeg. Termasuk bapak saya, anaknya 13. Emak saya, emak hebat, bapak super. Dari balong nenden kolor di luhuran panto, emak lewat ngecelak reneh deui bae. Ku subur-suburna emak eta. Enggak pakai konsultasi sama dokter Boyke, enggak pakai ngobrol sama El Tobing, enggak pakai menghadirkan pakar ini pakar enggak. Tuh hebat. Cai balong aja bisa jadi. Hebat enggak tuh Bu? Baru orang sekarang punya anak 1 2 1 2. Orang-orang tua kita dulu anaknya banyak, banyak anak banyak rezeki. Banyak pusingnya. Tapi satu anak jadi orang kelar. Bukan ujub, bukan. Saya dididik untuk jadi orang yang benar. Cuman sayanya selalu enggak nerima. Pengennya miring aja. Masuklah, ketemulah Parto, ketemu Eko. Alhamdulillah, saya minta sama Allah, ya Allah pengen nyari duit pakai ijazah, pengen kerja, nggak punya ijazah waktu itu, belum kelar ijazah S1-nya. Pengen usaha dagang, nggak punya modal. Saya ingat pesan bapak saya, basahin Al-Quran dengan air mata. Kita baca Quran sama dengan kita curhat kepada Allah. Oh, kita baca Quran tapi kita nggak tahu maknanya, terus baca. Kalau kita nggak tahu, nanti Allah yang kasih tahu. Man 'allama ilman 'allamallahu lahu ma lam ya'lam. Kalau kita nggak tahu, terus aja, kata bapak saya, nanti Allah yang kasih tahu. Saya selalu berdoa pengen punya duit banyak tapi nggak pakai modal, nggak ngeluarin ijazah. Ketemulah Parto, ketemu Eko. Padahal saya pulang mondok di Balai Rombeng, nggak tahu apa itu jokes, apa itu anekdot, apa itu lawakan, apa itu stand up, saya nggak paham. Karena saya nggak ada turunan artis, emak saya bukan artis, bapak saya juga bukan artis. Emak saya dukun sembur, ajib, makbul, dukun semburnya. Kalau ada anak kecil nggak bisa tidur, dibawa ke ibu saya, disembur, alhamdulillah basah. Bisa tidur? Enggak bisa, orang basah gimana mau tidur? Tapi ibu saya terus sampai enggak sadar doa-doa emak saya, salah satunya diantaranya sholawat nariyat. Ibu saya kalau udah bangun malam, pagi, sore, banyakan begitu, enggak ada macam-macamnya, pegang Quran baca. Dan selalu dia bilang khususon buat hari itu selalu. Ini saya buka kartunya. Saya nggak pernah di mana tempat saya ziarah, di mana tempat saya ketemu kuncen di Pandian supaya jadi artis, nggak pernah. Dukun saya emak saya selalu begitu doanya. Al-Fatihah khususon haji akri sewaktu dia. Makanya setelah ibu saya meninggal 2 tahun yang lalu, saya udah nggak keluar-luar. Syuting juga nggak mau saya. Nggak ada yang bayar, lalu dibayar mahayu baik. Tapi saya ingat pesan ibu saya, lu jangan jadi orang lain. Makanya ceramah saya norak, nggak kayak orang-orang. Ceramah saya mau begini aja ibu, nggak sok-sokan gitu. Allah, nggak, saya biasa aja gitu. Ustaz juga kalau nggak makan mati.
pagi ngajar, siang ngajar, dahar henteu ngopi, henteu ngarokok, henteu paeh teteh. Makanya saya sebelum ceramah saya udah minta makan duluan. Bisi balik dari tempuran paeh aing canda. Alhamdulillah Pak Agus sudah nyiapin makan. Saya makan bareng sama Sekdes. Makan sama Sekdes. Saya pikir Sekdes nggak mau makan, ternyata di sini juga di kampungnya dia makan juga. Sebab kalau nggak makan mah mati. Yang kedua bukti cinta kita kepada Nabi itu tadi tuh baca Al-Quran setiap hari. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu orang yang rajin baca Quran, bisa ngajar, nggak bisa belajar. Saya lihat tadi ibu-ibu, masya Allah, suaranya cakep-cakep. Dari sono kedengeran, baca maulidnya juga cakep-cakep karena ngaji teteh. Kalau nggak ngaji, lihat di YouTube, orang setiap hari ada aja persoalan, ribut rumah tangga nggak berhenti-berhenti, bahkan ada yang dimutilasi, ada yang istrinya dibuang, ada yang istrinya sampai dicor. Emang nggak punya bangunan lain apa? Cor tuh tiang gitu dicor ya teh, apa majikan dicor ini? Karena enggak ngaji. Kalau kita lihat tempuran aman, enggak ada yang macem-macem. Di sini kumpul bareng ngaji selesai, pulang ngaji pulang selesai. Itu bukti nyamannya tuh demokrasi tuh ini, aman nyaman. Kalau tempuran bisa membuktikan itu, tinggal keluarkan doa, ya Allah jadikanlah Indonesia ini seperti tempuran. RT-nya ngaji, RW-nya ngaji, lurahnya ngaji, BPD-nya ngaji, masyarakatnya aman sudah. Jadi jadikan Al-Quran tempat curhat kita tuh Bu. Saya walaupun saya jadi pelawak, bapak saya nggak pernah ngajarin maksakan kehendak hayu, nggak pernah. Saya belum pernah seumur hidup saya lagi syuting bapak saya nonton, belum pernah. Bapak saya termasuk orang yang fanatik, TV aja nggak mau. Dia termasuk gaptek juga bapak. Apa namanya, orang yang anti aspek-aspek. Bapak saya tuh nggak. Dia kalau baca doa dikasih speaker nih, kasih mic ini nggak mau, ditaruh sama dia. Pulang saya protes, Pak kalau dikasih mic baca, jamaah yang di belakang nggak dengar bapak baca doa. Apa kata bapak saya? Dengar itu di kuping, bukan di speaker. Jadi kalau ada orang baca doa, dengerin, samperin, dengerin di depan kiai. Itu adabnya. Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah. Adabnya ngedoa tuh lemah lembut, pelan-pelanin, bukan nyari mic. Ya Allah, dengarkan doa kami. Enggak gitu kata bapak saya. Allah tuh enggak korek tahu. Innahu alimum bizati sudur. Allah maha tahu apa yang ada di dalam hati kita. Gitu tuh bapak saya tuh orangnya santai ibu. Khotbah nih dulu, dia khotbah tuh nggak pernah mau pakai bahasa Indonesia, pakainya bahasa Arab. Pulang saya protes, Pak pakai bahasanya bahasa Indonesia, itu jamaah kita nggak ngerti. Apa jawaban dia? Belajar dong. Gue juga dulu nggak ngerti, tapi belajar jadi Jadi yang namanya makmum jangan protes imam. Imam tuh orang-orang hebat. Kenapa jadi imam? Karena dia hebat, fasih bacaannya. Yang mau jadi makmum nggak usah perlu hebat-hebat, makmum tinggal nuturkan doang. Dulu adabnya seorang imam ngerasa giginya, huntunya depan udah bolong aja, ompong, mundur, dia nggak mau jadi imam karena mentok waktu baca Wattini anginnya nyeplos. Bismillahirrahmanirrahim. Yang paseh belum ompong. Wattini wa zaitun wa turi sinina wa hadzal baladil amin. Kalau huntunya komplit. Kalau huntu depan udah nggak ada, mundur dia baca Wattini ragu. Wahini wahihuni. Toknya hilang karena anginnya nyeplos. Adabnya orang tua dulu. Saya nggak ditinggalin bagaimana hebat-hebatnya kehidupan dunia, enggak. Saya sama kakek ditinggalin masjid. Jadilah saya DKM karena saya pelawak. Saya kalau khotbah nggak pernah mau, khotbah Jumat saya nggak mau jadi khotib gitu, kecuali Idul Adha nggak apa-apa lah, bari nyekelan kupon Idul Adhanya biar sholat menang kupon main kan, kira-kira begitu. Tapi kalau khotbah yang lain saya nggak mau. Kenapa? Karena saya pelawak. Ibu orang lihat muka saya takutnya orang ketawa. Iya, jadi saya takut kurang adab.
Makanya pernah satu ketika saya jadi khotib beberapa kali, muka saya tutup, muka saya tutup. Saya nggak mau pakai peci sebetulnya, pengennya pakai helm. Cuman diprotes sama DKM, nggak boleh pakai helm. Bisa iya teh, bisa ditilang. Saya tutup muka saya begitu tuh. Jadi imam pun kalau jadi imam saya nggak apa-apa, saya mau karena ngebelakangin mak. Jadi muka saya nggak kelihatan. Tapi kalau jadi khotib, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Tuh teteh aja nggak gitu ngelihatnya. Kira-kira begitu. Makanya bagusnya kita karena bagusnya orang-orang tua kita, bagusnya guru-guru kita, bagusnya kampung kita karena doa daripada kekuatan leluhur orang-orang tua kita yang punya kampung ini. Jalanan yang dikasih, masya Allah. Kalau perlu bikin haul, ini jalanan siapa? Tiap tahun saya dengar kalau di sini kan di kampung tuh biasanya ada hajat kebun ya, ada sedekah kebun ya. Itu kebagian doanya, makanya barokah tinggal di kampung itu. Kalau di Jakarta udah jarang orang mau, ini jalanan siapa? Suma Ilaruhi, Jalan Sudirman ya. Kalau di kampung orang-orang yang ngasih jalan, mewakafkan masjid, mewakafkan jalan, mewakafkan majlis, ada Fatihahnya, itu yang selalu ngalir teteh. Dan bagusnya kita sekarang seperti bagusnya orang tua kita, termasuk besok masuk surganya kita karena kita ikut rombongan orang-orang tua kita. Sebab kalau satu kampung udah nggak pada mau ngaji, satu kampung udah nggak pada mau denger nasihat orang tua, kata kiai, yakhrujuna minad dunya bighairi iman. Khawatir nanti mati meninggalkan dunia tanpa membawa iman. Makanya teteh ini bagus. Udah ngantuk teh? Ngantuk dong. Biar supaya selesainya lebih cepat. Nyeri cangkeng teteh, nyeri cangkeng. Selonjoran baik, selonjoran nggak apa-apa. Ya, itu biasanya kalau laki-laki selonjoran nggak pantas, kalau ibu-ibu pantas. Apa teteh selonjor? Iya, habis pendarahan nih. Ya. Nah, yang ketiga bukti cinta kita kepada Nabi, ibu, kita bisa meniru suri tauladannya. Nah, Nabi itu manusia mulia yang dimuliakan oleh Allah. Jadi manusia mulia dimuliakan oleh Allah, dibersihkan malaikat sama malaikat, dibelah dadanya atas izin Allah. Apakah kita bisa persis mengikuti suri tauladan Nabi? Jauh. Kita bisa ngikutin perintah orang tua, mengikuti ajaran yang diajarkan oleh guru, kita amalkan itu udah cakep. Sampai ada doa wa adkhilnal jannata ma'al anbiya, ketinggian. Wa adkhilnal jannata ma'al auliya, ketinggian. Wa adkhilnal jannata ma'al abrar, masih ketinggian. Ujungnya tawadu orang-orang tua kita. Masukkanlah kami ke dalam surga bersama ibu dan bapak kami. Wa adkhilnal jannata ma'al abai wal ummahat. Model kita masuk surga bareng sama ibu bapak kita. Sekalipun kita gak masuk surga bareng pejabat, enggak masalah. Enggak masuk surga bareng orang terkenal, enggak ngaruh. Asal kita besok masuk surga sama ibu dan bapak kita. Karena doa yang sering kita aminkan selesai salat, irfa'lahumud darajat wa dha'if lahumul hasanat wa kafiranhumus sayyi'at wa adkhilnal jannata ma'al aba'i wal ummahat. Selesai. Jadi kalau hari ini orang teriak nasab, ada yang nyari nasib, ya Bu ya, orang teriak dia turunan hebat, ya kita mah nggak usah repot-repot. Kita dulu hebat, nanti bisa aja dianggap turunan orang hebat. Jangan ngaku-ngaku orang turunan hebat tapi kita enggak hebat. Kita ngaku turunan kiai tapi kita enggak jadi kiai. Makanya saya malu kalau dipanggil penceramanya Al-Mukarram Bapak Kiai, malu. Tapi karena itu MC enggak apa-apa lah, itu penghormatan. Dan saya belum pernah ngacung tolong panggil saya kiai, enggak. Tadi tuh yang mulia pun dimuliakan oleh Allah. Saking mulianya, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu masyaallah Allahumma shalli wa sallim wa barik. Cakep. Allah dan para malaikatnya berselawat kepada Nabi, apalagi kita yang pengen jadi umatnya Nabi, banyakin selawat. Selesai. Teteh percaya nggak percaya teteh?
Perbanyak selawat aja, sampai ratusan. Saya pernah diajarkan dulu sama bapak saya, 24 jam itu tauhidkan kembali diri kita bahwa tanpa sadar kita pernah kafir. 24 jam teteh, kalau bisa 100.000 kita la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Kebanyakan hidup kita di otak kita, di kepala kita hanya urusan kita, urusan dunia kita. Kapan urusan kita dengan Allah? Kita sholat, tapi apakah sholat kita bagus? Enggak. Dalam sholat kita teriak Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Ternyata waktu kita sholat enggak besar kita ke Allah, yang besar utang kita. Utang kita. Iya teh. Kita nyebut Allahu Akbar banyak, sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar banyak. Waktu sholat kita nyebut Allahu Akbar, tapi pada saat kita sholat yang lebih banyak urusan kita. Benar. Apakah orang yang sholat bakal diterima? Cakep, tapi yang repot enggak sholat pengen diterima. Sama WA pengen dibalas tapi enggak pernah nge-WA. Gimana balasnya? Bener teteh? Oh, apakah sama nanti? Samain itu aja teh. Samainnya gitu aja. Kita WA dari sini ke Surabaya nyampe enggak? Nyampe. Kita WA dari sini ke Jakarta nyampe enggak? Ke Bandung, ke Sukabumi, ke Jawa sampai enggak? Sampai. Itu jaringannya sinyal. Jaringan Allah lebih luas daripada jaringan Telkomsel. Jadi enggak ada doa yang enggak dikabul, cuman belum waktunya. Bisa aja waktu ngedoa pikirannya kemana-mana. Waktu sholat juga kemana-mana. Saya kesinggung tuh dengan lagu qasidah. Singgung saya. Ada lagu qasidah tuh, subuh, kesiangan, zuhur, asar diperjak, maghrib kecapean, isya. Itu kan kita banget ibu. Apa ibu pikir saya jadi ustadz gak pernah ketinggalan sholat? Kentut. Saya yang tahu. Pulang ceramah jam 3 nggak kuat tidur, jam subuhnya jam 8 setengah 9. Sampai istri saya, waduh papa sholat duha. Kok pak duha ada kunutnya? Lagi kodok. Masih inget nggak lagu itu? Ini lagunya ibu-ibu, lagu bapak-bapak mah nggak didengar itu bu. Maaf ya, bapak nggak apal lagu itu. Kalau ibu kan gampang. Ibu diam. Saya kadang-kadang suka penasaran. Saya takutnya bapak apal. Coba ibu diam. Ibu diam. Bapak nih. Oke, lope bapak. Suaranya ibu diam. Subuh. Allah. Maaf, bukan meremehkan bapak-bapak. Itu salah satu kelemahan kita itu pak tuh. Kalau ngaji itu duduk serius, tapi pikiran nggak tahu di mana. Pengajian udah mulai ngerokok masih beleduk. Ibu-ibu pengajian belum mulai udah siap, bener. Makanya doain biar istri kita masuk surga duluan bapak. Amin. Saya selalu ngedoa mudah-mudahan istri saya masuk surga duluan. Mati mah nggak ada yang duluan, nggak ada yang belakangan teteh. Waktunya mati baik. Saya selalu ngedoa gitu, mudah-mudahan istri saya masuk surga duluan. Karena kalau masuk surga belakangan berisik. Ditinggal kondangan aja berisik, marah-marah bah. Mudah-mudahan istri saya masuk surga duluan. Dia mau masuk surga masih berantem bah para siapa. Sebab katanya teh, ya suami mah sedikit. Walaupun ibu punya surga di bawah telapak kaki ibu, tapi kunci surganya di suami. Kita nggak usah ibadah bagus-bagus, biasa aja, tinggal serahin aja sama suami. Nggak masuk surga tuntut aja Aisyah temaga ngaji beres setan. Ya iya teh. Jadi kadang-kadang kita terbalik, malah kita yang membangunkan suami untuk sholat subuh. Bener. Saya kasih tahu teteh, termasuk teteh minta duit jangan sama suami. Itu yang jadi ribut. Minta duit itu sama Allah. Iya teh. Dengerin itu. Minta duitnya sama Allah. Jangan pernah pusing-pusing, jangan pernah bingung-bingung. Makanya teteh masuk surga tinggal ikhlas aja sama suami. Kelar masuk surga tuh, beres teteh. Nggak usah pusing-pusing. Makanya nenek-nenek dilarang, nggak ada lomba MTQ tingkat nasional umuran nenek-nenek. Bisa putus. Ya. Kalau bapak-bapak masih bagus.
Masih bagus bapak mah. Yang jeleknya cuma satu pak, istri kita ketawa di luar sama laki-laki, bapak lagi duduk di sini, itu bapak siap-siap nanggung dosa. Itu tanggung jawab suami sampai begitu tuh. Makanya bagaimana mau masuk surga gandengan kalau di dunianya sengketa baik. Gedeng-gedeng ribut, gedeng-gedeng ribut, gedeng-gedeng ribut. Padahal mah asli ribut mah ribut, reuneuh mah reuneuh deh baik. Ini lucu kalau dihitung-hitung gitu. Ya. Dah mana ayatnya sering kita dengar dari kiai kita, qori kita sering dengar ayat maulid di antaranya ibu. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun. Lagi, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun. Ibu hasanah, bapak hasanah, anak hasanah, berarti keluarga kita keluarga yang hasanah. RT ngaji hasanah, RW ngaji hasanah, lurahnya ngaji hasanah, masyarakatnya ngaji hasanah. Berarti ini tempuran lembur yang hasanah. Dunianya hasanah, akhiratnya doanya pasti Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati wa qina adzab. Selesai sudah. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun. Baik aja, ibu baik, bapak baik, anak baik, berarti keluarga ibu keluarga yang baik-baik. RT-nya baik, RW-nya baik, masyarakatnya baik, pejabatnya baik, berarti ini kampung-kampung orang yang baik-baik. Allah suka kebaikan, manusia suka kebaikan, dan kebaikan jalan kita menuju surga. Mudah-mudahan malam hari ini tercatat sebagai amal kebaikan buat kita ibu. Ya bu ya. Udah ngantuk ibu? Muspayahan baik aing. Masih kuat baik. Ya. Dah ada titipan dari Pak Agus. Yuk bareng-bareng ibu. Masjid kita biar punya kas. Biar mudah-mudahan masjid yang lain sudah pada direnovasi. Masjid kita mudah-mudahan cepat direnovasi. Amin. Kalau bangun masjid jarang yang cepat selesai, tapi lama tetap selesai. Benar. Yo, mari ibu-ibu kok mana panitianya? Pak Agus. Ayo ibuku, saudaraku, mari bareng-bareng. Bareng-bareng. Ahabbul kalam ilallahi ta'ala arbaun. Ucapan yang paling disukai Allah cuma 4. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Mudah-mudahan yang pengen berangkat umroh Allah kasih banyak rezekinya bisa berangkat umroh. Yang lagi usaha biar lancar usahanya. Yang banyak punya sawah mudah-mudahan cakepannya. Yang lagi punya urusan mudah-mudahan Allah berikan kemudahan semua urusannya. Bareng subhanallah walhamdulillah wala wallahu akbar wala haula. Lagi subhanallah. Illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah aliyil azim. Lagi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Terus ibu yang sakit biar Allah kasih sehat, Allah sembuhkan penyakitnya. Yang lagi pusing, yang ribut baik di rumah, mudah-mudahan Allah lemahkan hati suaminya. Jadi suami yang baik, jadi istri yang baik. Yuk kita bantu masjid kita. Kita sedekah gak bakal hapus duit kita ibu. Yang rajin sedekah mudah-mudahan rezekinya nambah-nambah. Kerjaannya lancar, usahanya bagus, penuh berkah. Allahu akbar.
sambil jalan gak apa-apa. Yuk bareng-bareng kita baca Fatihah ya Bu ya. Ya Bu ya. Malam hari ini kita duduk di taklim, kita duduk di maulidnya Nabi besar kita Muhammad, pasti yakinkan diri kita dapat syafaatnya. Amin. Di sini kita kirim Fatihah buat orang-orang tua kita, para leluhur kampung kita, para tokoh, para sepuh. Mudah-mudahan barokahnya besok anak-anak kita jadi orang-orang besar, orang-orang yang manfaat buat agamanya, bangsanya dan juga negaranya ya Bu ya. Dan kita juga orang-orang kecil seperti kita Bu, tinggal doain aja mudah-mudahan negeri kita aman. Nggak di kampung, nggak di kota, kita dikasih aman dan nyaman, sehingga kita bisa melakukan aktivitas dengan sebaik-baiknya. Saya juga kemarin ceramah di daerah Harmoni, saya lewat daerah kemarin yang di apa yang ada acara demo itu Bu, Masya Allah serem dah Bu ya. Makanya saya ngeliat di sini kali airnya masih ngalir kencang, sawah masih enak, enakan di kampung dah Bu. Pantaslah orang-orang kampung itu anaknya banyak, karena cakung, cuacanya mendukung. Ya kalau kita lihat gini enak, Masya Allah. Jadi nggak mikirin panjang-panjang, udah mikirin ini aja deh Bu, udah anak-anak kita, kampung kita begini terus nih, cakep bener nih Bu. Ini sebetulnya tempatnya luas, mungkin karena malam hari ini iklannya belum banyak kali ya Bu ya. Jadi tempatnya enak tapi jamaahnya masih kurang ini. Mudah-mudahan ya Allah kasih segini Bu, ini ahli surga. Kata guru saya, surga isinya sedikit. Jadi kalau kita ngaji sedikit, jangan pulang, karena surga isinya sedikit. Jadi kalau kita ngaji mingguan di masjid ya, kita ngaji tafsir, yang ngaji sedikit, jangan pulang. Kata guru saya, surga isinya sedikit. Jadi yang sedikit bisa aja ahli surga. Jadi jangan pernah mikirin pulang, walaupun cuma ada guru sama muridnya 3, itu bisa jadi berempat ahli surga. Coba tempat konser musik maksiat banyak enggak Teteh? Banyak. Mudah-mudahan kita tempatnya lega, orang yang enggak memenuhi tempat tapi yang sedikit ahli surga. Amin ya rabbal. Astagfirullahaladzim min kulli zambil kabir. Tukang ngomong pasti salahnya di omongan. Saya enggak yakin semua yang hadir di sini resep sama saya. Ada yang enggak suka, pasti itu Teteh. Cuman karena emang lagi usaha saya, lagi nyari duit, bodoh amat, resep datang baik, yang penting balik dari sini mawa. Karena istri saya bukan nungguin saya, istri saya nungguin sarua sama kamu Teteh. Ya la saghair ma'al istimrar wala kabair ma'al istighfar. Enggak ada dosa kecil kalau terus-terusan, enggak ada dosa besar kalau kita hajar setiap hari dengan istighfar. Jadi dosa kita setinggi gunung, di atas gunung masih ada pengampunan Allah. Jadi enggak ada manusia yang merasa benar atau ngaku-ngaku benar. Orang yang ngaku benar bisa aja belum benar. Jadi siapa orang yang benar? Balik lagi tadi, orang yang benar yang sudah masuk surga, itu jelas orang yang paling benar di hadapan Allah. Jadi hari ini Teteh kita ngaji, mudah-mudahan kita termasuk orang benar, amin. Kita ngaku kita al-insanu mahlul khata wa nisyan, kita tuh tempatnya salah dan lupa. Salah ngomong, salah tulis, salah pegang. Makanya kolot bahala bilang, punya tangan jangan secomot-comotnya. Ya, punya mulut jangan sekata-katanya. Punya hidung jangan secium-cium. Itu ada kejadian listrik ngejepret masuk kamar mencium baik orang mertuanya. Ternyata yang dicium itu hakna, lain pamajikanna. Ya, jadi jangan sampai kejadian seperti itu. Jadi terangin dulu lampunya supaya yang dicium itu benar istrinya. Jadi tidak salah punya mata jangan sepandang-pandang, punya kaki jangan setendang-tendangnya. Orang kalau ikutin pituah-pituah orang tua dulu, insya Allah Bu, hidup kita cuma sedikit, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Dan enggak ada lain. Apa modal pulang kita? Afdhaluz zikri fa'lam annahu la ilaha man akhira kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Jadi kesel kita ambekan tetap nyebutnya Allah.
la ilaha illallah. Nanti karena kelaziman kebiasaan kita marah la ilaha illallah, kesel la ilaha illallah, nggak punya duit la ilaha illallah, rek nyeso teboga sabun la ilaha illallah, rek masak teboga beas la ilaha illallah, rek undangan teboga duit la ilaha illallah, salaki juga nggak pulang-pulang tetap la ilaha illallah, kemana baik salaki anjing, kemana baik salaki anjing, ya tetap la ilaha. Nanti akhir hayatnya bisa ngucap kalimat la ilaha, dakhalal jannah. Dah, kita tutup bareng-bareng ya Bu ya. Astaghfirullahalazim min kulli dzambil kabir. Bu, mari sama-sama kita baca suratul Fatihah. Mohon ikhlas Kiai. Ini MC doanya Kiai apa Pak Agus? Doanya Kiai. MC apa langsung? Langsung Pak Kiai. Oh, langsung. Kan saya dibayarnya ceramah doang. Astagfirullahalazim. Liridaillahi ta'ala ya Allah, karena ridhamu ya Allah, bi syafaati Rasulullah. Karena syafaatmu ya Rasulullah dan dengan syafaatmu ya Rasulullah. Wa bi qabuli du'a abina wa ummina wal ustazina wa ila man ajazani wa sayyikhi masyayikhihi wa ila arwahi jami' ahli al-kubur. Larwahi jami'in ahlil ghaib, khususan di lembur tempuran. Larwahi jami' ahlil kubur, ghafarallahu dzunubahum wa taqabbala a'malahum wa nawwara kuburahum. Ampuni dosanya ya Allah, terima amal ibadahnya ya Allah, baguskan kuburnya ya Allah. Dengan cahaya surga kita minta barakahnya, wa bi ulumihim wa bi barakatihim wa bi syafaatihim wa bi karamatihim wa bi du'aihim. وبحق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وبحق أم القرآن. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kiai, mohon izin Kiai, mohon ikhlas. Astaghfirullahaladzim, lakal hamdu ya Allah ya Maulana ya Ma'bud. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Allah ya Rabbana wa ilahana, lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal mulku wa lakal fadlu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala Muhammadin bi'adadi rahmatillah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala Muhammadin bi'adadi khalqillah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala Muhammadin bi'adadi fadlillah. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى محمد بعدد ما في علم الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى محمد بعدد كلمات الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى محمد بعدد الحروف كلام الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى محمد بعدد كل شيء في الدنيا والآخرة وصلوات الله تعالى وملائكته وأنبيائه ورسله وجميع خلقه على سيد المرسلين وإمام المتقين وقائد الغر المهجلين والشفيع المذنبين ومشايخ المقدمين والشهداء والأولياء والعلماء والصالحين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد من أهل طاعتك أجمعين من أهل السماوات والأرضين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم حصل مقاصدنا يا الله بنور الهداية. اللهم حصل مقاصدنا يا الله بشفاعة رسول الله. اللهم حصل مقاصدنا يا الله بقبول دعاء أبينا وأمنا والأستاذنا. اللهم ارزقنا القناعة وذكرنا بالموت كل ساعة وحببنا بالصلاة الجماعة وأدخلنا الجنة مع النبي صاحب الشفاعة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمنا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أنزل الرحمة والشفاعة والنعمة والمغفرة علينا يا الله وأولادنا وأزواجنا وأهلنا وعلى جميع أهل القبور.
minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat irfa' lahumud darajat wa dha'if lahumul hasanat wa kafir anhumus sayyi'at wa adkhilnal jannata ma'al aba'i wal ummahat. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fihi innallaha la yukhliful mi'ad. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghafar ya fattah ya mujib ya Allah ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu ya kariman. Ikhlas para asatiz, guru-guru saya, sahabat saya, juga para kiai sepuh, guru-guru saya dan abang-abang saya, orang-orang tua saya dan emak-emak saya. Nggak ada yang lain, yang penting kita happy ya Bu ya. Ya happy ya Bu ya. Yuk bareng-bareng sallallahu ala sallallahu sallallahu ala. Hatur nuhun, maafin saya dan mudah-mudahan sekali lagi kita bisa ketemu lagi di lain waktu dan kesempatan. Ya teteh, emak saya, teteh saya biar sehat terus panjang umur ya, dan Allah berikan kemudahan dalam semua urusan kita. Amin ya rabbal alamin. Satu kata buat saudaraku, lope. Lope. Ya kalau saya angkat tangan bilang lope. Oke, I lope juga sama fullnya. Terima kasih teteh Kaji, Teh Haji, makasih Ustazah, makasih. Fastabiqul khairat, yuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Allah suka kebaikan, manusia suka kebaikan, dan kebaikan jalan kita menuju surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan atas mauidhah hasanahnya, mudah-mudahan bermanfaat di dunia wal akhirah. Pada akhirnya segenap para panitia mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila pada malam hari ini banyak kekurangan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.